Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Saat ini kita sedang berteduh kawan. Panasnya luar biasa. Sayup-sayup suara adzan zuhur ya masih berkumandang. Ini menandakan bahwa perkiraan waktu kisaran pukul 12 siang kawan. Sengatan sinar matahari begitu terik. Ini kita sedang ngadem di bawah pohon porang, bahwa dalam tumbuh kembangnya tanaman porang itu tentunya dimulai dari kita tanam. Kalau yang berada di lahan ini kita tanam dari bibit umbi itu kemudian muncul tunas ya, tunasnya itu kemudian memanjang kemudian akan membentuk batang dan kemudian calon daun. Saat itulah yang dinamakan masa vegetatif kawan. Terutama itu adalah untuk umbi-umbi yang size-nya ukuran besar seperti ini, karena dalam masa hidupnya dalam satu musim dia hanya tumbuh satu kali batang, ini tidak mengalami penunasan selanjutnya atau tunas susulan. Kemudian setelah dia mengalami masa vegetatif kawan, berarti dulu kita tanam kurang lebih di tanggal 20 Oktober. Sekarang sudah di tanggal 1 Februari. Itu menandakan bahwa saat ini usianya kurang lebih 3 bulan lebih sedikit lah ya, 3 bulan lebih 10 harian. Tanaman yang ada di lahan ini sudah saatnya untuk melakukan pembentukan umbi. Selain pembentukan umbi, dia juga sudah mengalami fase yang namanya pembesaran umbi kawan. Fase pembesaran umbi itu indikator yang dapat kita amati bila tanaman kita adalah tanaman umbi sebesar ini yang dari bawah tidak muncul tunas susulan. Indikator yang pertama, kalau kita melihat batang ya, batangnya kita ke atas semacam ini. Pada bagian pangkal batang terlihat ada beberapa ya katak yang ukurannya sudah lumayan kawan. Ini katak yang tengah, ini ada yang sebelah sini, ini ada yang sebelah sini. Nah, itu adalah penampakan kataknya kawan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Dalam satu tangkai ini ya, sana ini kurang lebih ada 13 katak kawan. Nah, ketika kata-kata ini sudah berwarna gelap, kemudian sudah agak besar semacam ini adalah indikator pertama bahwa di dalam tanah umbi sudah mulai membesar kawan. Kenapa kita bilang sudah membesar? Kalau kita amati tanah-tanah sekelilingnya kawan. Nah, tanah ini sudah mengalami peretakan. Peretakan ini diakibatkan karena umbi yang ada di dalam tanah itu sudah mulai mekar. Nah, kemudian karena size-nya sudah semakin membesar, volume tanah itu awalnya sedemikian rupa, akhirnya dia tergeser. Nah, terjadilah yang retakan semacam ini. Nah, kemudian yang sebelah sini juga sudah mulai muncul retakan kawan. Ini juga menandakan bahwa tanaman yang ada di depan kita itu sudah mulai mengalami pembesaran umbi. Tidak hanya mengisi umbi, tapi sudah mulai mengalami besar umbi. Yang sebelah sini juga sudah mulai melakukan peretakan ya. Dia sekelilingnya ini sudah retak. Itu menandakan juga bahwa tanaman ini sedang mengalami pembesaran umbi. Nah, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu juga mayoritas sudah melakukan pembesaran umbi kawan. Terutama adalah tanaman-tanaman yang dia tidak mengalami pemunculan tunas susulan berikutnya. Sedangkan untuk tanaman yang memiliki tunas susulan, ini batang pertama, ini batang kedua, dia sedang mengalami penunasan atau tunas susulan yang kedua, sehingga untuk fase pembesaran umbinya agak sedikit terlambat kawan, karena sebagian energi yang dihasilkan oleh tanaman tersebut masih digunakan untuk melakukan pembentukan batang, kemudian melakukan pembentukan daun yang seperti ini ya. Ini pun belum muncul kataknya karena ini adalah tunas baru, sehingga umbi atau hasil
fotosintesa, kelebihan dari energi yang didapatkan itu sementara masih digunakan untuk melakukan pembesaran dari batang ini kawan. Oh, ini ternyata batang pertamanya. Batang pertamanya katanya sudah nampak. Kemudian yang ini adalah batang keduanya. Ini sedang mengalami fase, walaupun dia fasenya saat ini juga sedang generatif ya, juga dia sedang mengisi umbi di dalam tanah, tapi dia juga sedang melakukan pembentukan batang daun yang baru sebagai tunas susulan. Itu juga adalah sebagai tanda bahwa dia juga sedang melakukan proses vegetatifnya kawan. Oleh karenanya tanaman porang yang kita amati di lahan bahwa dalam satu fase memang dia itu mengalami dua fase ya, apalagi kalau ini sudah memasuki bulan ketiga dari dia awal kita tanam, berarti fase yang dia lakukan saat ini adalah selain fase vegetatif itu juga sudah mengalami fase generatif atau pembesaran umbi kawan. Nah, ini kita amati, ini juga ada retakan-retakan besar batangnya sebesar ini kawan. Ini sudah mengalami retakan, ini menandakan bahwa tanaman yang ada di depan kita itu sedang mengalami proses pembesaran umbi kawan. Nah, besaran umbi yang dihasilkan itu biasanya akan berbanding lurus dengan besar batang dan tinggi batangnya kawan. Kalau kita tanamnya di lahan terbuka semacam ini, maka besaran umbi yang dihasilkan oleh tanaman kita itu biasanya adalah sejalan dengan apa? Dengan besar batang. Kalau besar batangnya contoh misalnya sebesar ini ya prediksi kisaran 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo. Kalau besarannya batang seperti ini. Kemudian selain dipengaruhi oleh besar batang, itu juga dipengaruhi oleh tinggi batangnya. Kemudian untuk tanaman ini tidak terlalu tinggi kawan. Kalau kita estimasi tinggi dari tanaman ini hanya berkisar 1 meter lebih sedikit lah. 1 meter lebih sedikit. Ini menandakan bahwa tanaman ini bisa dikatakan lebih proporsional kawan, antara besar batang dengan tinggi batang itu proporsional. Karena apa? Karena dia tidak mengalami penunasan selanjutnya, sehingga tinggi batangnya pun tidak terlalu menjulang tinggi. Berbeda dengan tunas susulan yang kedua atau batang yang kedua, dia cenderung lebih panjang, lebih tinggi dibandingkan dengan batang yang pertama. Ini kita juga sedang melakukan pembersihan gulma kawan ya, biar tidak terlalu rimbun di lahan ini ya, kita lakukan pembersihan gulma. Nah, kemudian ini juga sama ya, ini juga sudah melakukan peretakan, ada retak-retakannya, itu menandakan bahwa sudah mengalami pembesaran umbi kawan. Nah, kemudian yang ini sudah mulai roboh kawan ya batangnya. Ini pun tidak terlalu tinggi. Kalau ini kita ukur dengan badan saya, dia ukurannya hanya sekitar 1 dada ya, 1 dada. Tinggi badan saya kisaran 170, berarti dia hanya berkisar 120-an cm atau 125 cm kawan. Itu menandakan bahwa dia masih cukup proporsional untuk mendapatkan umbi yang tergolong agak besar nantinya. Dibandingkan dengan ini kawan, ini batangnya sangat besar ya, besar batangnya segini. Nah, terus yang di depan ini batangnya kalau dibandingkan dengan yang ini, besar batangnya lebih besar ini. Tetapi dia tingginya, karena ini adalah tunas yang kedua atau batang yang kedua, dia tingginya itu setinggi saya kawan. Berarti tingginya sekitar 170. Ini yang tadi kita bilang bahwa dia kurang proporsional ya, tingginya terlalu tinggi walaupun batangnya agak besar. Tetapi kalau nanti dibandingkan antara batang ini, umbi yang ada di dalam tanah ini dengan umbi yang ada di dalam tanah ini insya Allah ya, insya Allah berdasarkan dari analisa kami beberapa musim yang lalu, ini akan besar umbinya yang sebelah sini kawan ya, umbinya akan besar yang sebelah sini. Ini juga sudah mulai retak-retak kawan ya, retak-retak ini berarti sudah mengalami pembesaran umbi. Kemudian yang sebelah sini ini pertumbuhannya yang bisa dikatakan luar biasa kawan.
awalnya hanya batang sebesar ini. Ini kalau kita genggam segini, antara jari tengah dengan jempol itu masih ada sisa, berarti sisa satu ruas lah ya, sisa satu ruas. Kemudian batang keduanya ini kalau kita genggam, kalau kita pegang, ini penampakannya seperti ini kawan ya. Ini besarnya luar biasa, bisa dikatakan kalau dengan lengan saya yang ukurannya segini, ini lebih besar dari batang ini. Padahal awalnya dari besar batang sebesar ini, tapi dia mampu memunculkan tunas susulan yang sebesar ini. Ini kalau kita berdiri tegak ya, berdiri tegak, ini bahwa calon katak yang muncul di sini ini satu dagu saya kawan. Tingginya masih cukup proporsional karena dengan besaran batang yang tadi, yaitu dengan lengan saya saja masih tinggi, masih besaran batang porang ini, berarti ini masih cukup proporsional. Insya Allah umbi yang dihasilkan yang ada di dalam sini juga cukup besar kawan, karena dia mengalami penunasan yang luar biasa. Dari batang segini, ini batang segini, ini pembesaran bisa dikatakan kurang lebih 5 kali lipatnya dari batang ini ya, 5 kali lipatnya dari batang ini. Ini juga sudah mengalami retak-retak, mengalami pembesaran umbi di dalam tanah kawan. Yang mengalami pembesaran tunas yang cukup luar biasa ini, selain ini ada beberapa tanaman yang lain kawan, tapi prosentasenya tidak terlalu banyak. Terutama adalah yang berasal dari batang yang sebesar ini bisa menjadi sebesar ini, itu prosentasenya tidak banyak. Lebih seringnya adalah kalau yang sebelah sini itu batangnya hampir sama, batang pertama, batang kedua. Tapi yang sebelah sana itu antara batang pertama dan batang kedua besarannya juga hampir sebesar ini kawan. Nah, itulah ciri-ciri tanaman yang saat ini sedang mengalami pembesaran umbi adalah dengan ada 2 tanda yang dapat kita amati. Yang pertama, bahwa kalau dia sudah tidak mengalami tunas susulan, berarti kita amati kataknya sudah mulai membesar. Kalau dia mengalami tunas susulan, biasanya energi yang dihasilkan masih terbagi menjadi 2 tadi. Selain untuk pembentukan batang dan daun baru, dia sedang mengalami pembesaran umbi. Kemudian kalau dia hanya berbatang satu, dia di sini akan terlihat retakan-retakan yang cukup nampak kawan. Nah, selain itu berarti katak yang ada di atas sini ini juga biasanya sudah mulai hitam kawan, mulai kecoklatan, kehitaman ya. Ya, contoh misalnya ini juga sudah mulai nampak kataknya. Kemudian ini kataknya sudah mulai nampak ya, walaupun tidak sebanyak. Ini ada berapa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kurang lebih ada 20 biji kawan. Nah, inilah penampakan di lahan kami yang menggunakan bibit umbi yang size-nya tergolong relatif lebih besar kawan. Retakan-retakan ini hampir semua terjadi di pangkal batang dari tanaman porang yang ada di lahan ini kawan. Ini saatnya berarti kita berikan pupuk yang mengandung kalium tinggi kawan. Ya, berarti bisa kita spray ataupun bisa kita lakukan dengan penaburan ataupun kocor. Pilihannya ada 3, silakan pilih yang mana. Karena dengan adanya kalium ya, ditambah lagi dengan pupuk kalsium ya, itu dengan pemberian pupuk kalium tinggi, kemudian ditambah lagi diseling ya, diseling itu ada tambahan pupuk kalsium itu sebagai pengangkut ya, mengangkut nutrisi-nutrisi yang dihasilkan dari proses fotosintesa, kemudian dimasukkan ke dalam umbi. Kemudian kalium sendiri juga sebagai transporter, sama halnya seperti kalsium. Oleh karena itu, ketika ini sudah mulai cukup membesar semacam ini, sudah nampak ada retakan-retakan, kataknya juga sudah mulai agak membesar, inilah saat kita hanya pemberian pupuk kalsium, kalium, dan fosfat. Untuk unsur N-nya bisa dikatakan kita stop dulu, tidak apa-apa, seandainya diberi hanya dalam jumlah yang sedikit kawan. Terima kasih, salam sukses dari kami, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.